Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Putra Johannes Silaban. Saya peserta Latsar CPNS gelombang 4, kelompok 1 nomor urut 26 dalam Diklatsar CPNS Kemhan golongan 2. Nah, di sini saya mau menjelaskan kepada kalian semua mengenai pembelajaran dalam materi akuntabilitas. Tentu gak usah berlama-lama saya memperkenalkan diri, kita langsung masuk aja pembelajarannya. Nah, apakah akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, kalian tahukah nilai-nilai publik itu? Nah, nilai-nilai publik itu adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar dan akurat ketika terjadi suatu konflik kepentingan di dalamnya, dalam suatu instansi ya. Nah, yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari, mencegah, terutama untuk PNS dalam politik praktis. Karena PNS itu harus berjiwa dan bersifat serta bersikap netral. Nah, yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, itulah deskripsi mengenai akuntabilitas. Nah, kita kembali lagi. Akuntabilitas itu ada beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah akuntabilitas itu memiliki sebuah hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara pihak individu, kelompok, institusi dengan negara, bahkan dengan masyarakat. Yang kedua adalah aspek akuntabilitas harus berorientasi pada hasil. Hasil apa yang dimaksud? Merupakan hasil dari setiap kinerja yang harus dipertanggungjawabkan. Hasil yang diminta itu dalam setiap pekerjaan ataupun setiap menjadi seorang PNS dalam menjabat ataupun melaksanakan tugasnya, itu adalah hasil yang maksimal. Itulah maksud dari pertanggungjawaban untuk menjadi seorang PNS yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam lingkungan kerjanya. Nah, yang ketiga, dalam akuntabilitas itu pasti memerlukan yang namanya konsekuensi. Karena akuntabilitas itu merupakan sebuah tanggung jawab dalam pekerjaan. Tanggung jawab seperti apa? Ketika pekerjaan seseorang yang benar, maka dapat penghargaan. Tetapi jika seseorang yang tidak memiliki akuntabilitas yang benar dengan tanggung jawab yang tidak benar, maka yang konsekuensi yang harus diterimanya merupakan pelanggaran ataupun sanksi. Akuntabilitas membutuhkan yang namanya laporan hasil kinerja dari setiap tindakan ataupun pekerjaan yang dilakukan untuk bisa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukannya di dalam lingkungan kerjanya. Yang terakhir yaitu adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memperbaiki kinerja ini maksudnya yaitu akuntabilitas melakukan evaluasi dari laporan-laporannya. Evaluasi ini jikalau dari laporan yang mendapatkan laporan yang tidak baik ataupun belum maksimal hasilnya, maka dilakukan perbaikan atau evaluasi untuk peningkatan kinerja di lingkungan kerjanya. Nah, itulah 5 aspek dari akuntabilitas itu sendiri yang dapat saya jelaskan. Kita masuk kembali ke dalam tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas itu ada beberapa tingkatan, yaitu ada 5. 1. Tingkatan akuntabilitas personal. Kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Dari antara 5 akuntabilitas yang paling tinggi yaitu adalah tingkatan akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud ini adalah masyarakat luas, di mana untuk melakukan akuntabilitas dalam organisasi pemerintah harus yang ada namanya tanggung jawab organisasi pemerintah, yaitu untuk mewujudkan pelayanan, terutama yang namanya pelayanan publik dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat dalam melakukan pelayanan publik. Poin terakhir yang mau saya sampaikan mengenai pembelajaran akuntabilitas ini yaitu adalah nilai-nilai dasar daripada akuntabilitas. Nah, yang pertama nilai-nilai dasarnya itu adalah nilai kepemimpinan, yaitu dari atas ke bawah yang memiliki komitmen tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yang kedua adalah transparansi.
Transparansi ini tujuannya untuk memiliki yang namanya komunikasi ataupun kerjasama. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membuat sebuah kepercayaan dan keyakinan. Yang keyakinan ini yaitu keyakinan para atasan kepada bawahan dan juga keyakinan setiap masyarakat terhadap kinerja organisasi pemerintah. Nah, poin ketiga yaitu adalah integritas. Integritas ini yang dimaksud ialah kesesuaian antara perkataan dengan tindakan dalam melakukan pekerjaan di lingkungan kerja instansi ataupun organisasi pemerintah. Nah, poin keempat itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud ini ialah tindakan daripada personal ataupun individu dalam lingkup pekerjaannya. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukannya dalam pekerjaannya. Yang kelima adalah keadilan. Yang keenam poinnya ialah kepercayaan, karena lingkungan yang akuntabel itu adalah lingkungan yang dapat dipercaya. Poin ketujuh adalah kejelasan. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah mengetahui perannya dan mengetahui tanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Poin kedelapan adalah keseimbangan. Poin ke-9 adalah konsistensi. Konsistensi yang dimaksud di sini adalah stabilitas untuk mencapai lingkungan akuntabel. Nah, demikian penjelasan saya mengenai akuntabilitas. Nah, terima kasih telah menonton video saya dan mendengarkan penjelasan saya yang singkat. Semoga kalian dapat pembelajaran mengenai yang namanya akuntabilitas itu sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.